Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dimanapun berada, jumpa kembali pada channel Mitra Guru, channel yang memberikan informasi dan solusi seputar pendidikan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang cara membuat modul ajar atau sebagai pengganti perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja. Dasar hukumnya untuk membuat modul ajar ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pendidikan, di mana disebutkan pada pasal 4 dokumen perencanaan pembelajaran itu minimal terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau membuat RPP atau penggantinya yang disebut dengan modul ajar, cukup 3 komponen ini aja sudah bisa. Kita lihat sekarang yang marak dibicarakan, marak diseminarkan, ada di Zoom atau webinar dan lain sebagainya. Bagaimana sih membuat modul ajar tersebut? Kita buka slide berikutnya. Bapak Ibu, komponen modul ajar sebenarnya hanya isi 3 hal utama. 1. Informasi umum atau A. Yang B. Kegiatan inti. Yang C. Lampiran. Oke. Sebelum kita bahas satu persatu, Bapak Ibu tolong di subscribe, like, dan berikan komen tentang apa saja yang perlu kami bahas di video-video berikutnya agar kami semangat membuatnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ternyata informasi umum itu hanya ada 6 hal. Ada identitas sekolah, ada kompetensi awal yang harus dimiliki oleh siswa, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana, ada target peserta didik, ada model pembelajaran yang digunakan. Setelah itu kita lanjut ke komponen intinya. Ada 1. Tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ada tujuan pembelajaran. Kalau masih bingung-bingung mengenai bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran, coba dibuka di video berikutnya yang berdurur adalah cara pengembangan perangkat pembelajaran. Di sana kita sebutkan bagaimana cara menganalisis capaian pembelajaran, cara membuat tujuan pembelajaran, cara membuat alur tujuan pembelajaran. Kalau masih bingung, bisa dibuka lagi videonya. Linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Silahkan dibaca di situ. Kemudian yang kedua, di komponen inti itu ada pemahaman yang bermakna. Seperti apa pemahaman yang bermakna? Nanti kita lihat contoh-contohnya. Yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Seperti apa pertanyaan pemantik? Yang jelas pertanyaan yang sifatnya merangsang untuk anak-anak atau peserta didik berpikir kritis, berpikir kreatif, dan semangat. Gitu. Yang keempat, persiapan pembelajaran. Nah, ini komponen intinya. Ada persiapan pembelajaran. Yang kelima ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran nanti ini berhubungan dengan kegiatan apersepsi, kegiatan inti, kegiatan penutup, atau kalau di pelajaran-pelajaran lain ini penerapan metode mengajarnya atau pendekatan ngajarnya. Ada penilaian di sini. Nah, ada penilaian seperti yang kita ketahui, penilaian itu untuk kurikulum Merdeka itu sama seperti kurikulum sebelumnya. Ada penilaian sikap, keterampilan, juga pengetahuan, hanya ditambah 1 aja, nanti akan ada penilaian diagnostik sebelum melakukan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketujuh, pengayaan dan remedial. Ini caranya sama dengan kurikulum sebelumnya. Pengayaan digunakan pada siswa-siswa, diperlakukan untuk siswa-siswa yang sudah mencapai nilai tertentu, yang sudah dianggap mampu, sedangkan yang remedial atau yang belum mampu terhadap materi atau tujuan pembelajaran yang belum bisa tercapai.
Yang kedelapan ada refleksi, baik refleksi untuk peserta didik maupun untuk guru. Yang terakhir, lampiran. Lampiran apa isinya? Ada lembar kerja peserta didik atau LKPD atau LKS. Ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Ada glosarium. Seperti apa glosarium nanti kita buka. Dan ada daftar pustaka. Itu Bapak Ibu mengenai contoh-contoh secara garis besar atau keterangannya mengenai modul pembelajaran sebagai pengganti RPP. Kita lihat contoh detailnya seperti apa. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Ini Bapak Ibu contoh modul ajar. Kalau yang tadi itu adalah komponen-komponen intinya, ini penjelasan secara detailnya. Misalnya informasi umum, identitas sekolah, nama sekolah Bapak Ibu, nama penyusun, nama guru, nama Anda, fasenya kelas berapa, itu kelas berapa, fasenya D berarti SMP, alokasinya 3 kali pertemuan dan seterusnya. Seperti ini formatnya. Kompetensi awal nomor 2, yaitu peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis teks yang pernah dipelajari. Untuk kompetensi awal itu mampu menjelaskan saja. Nah, yang marak ini integrasi profil pelajar Pancasila seperti apa ditulisnya dalam modul ajar. Misal di sini ada 3 profil pelajar Pancasila yang dimasukkan. Bernalar kritis, nanti siswa mengidentifikasi ide pokok, informasi detail, dan informasi tersurat dalam sebuah teks atau materi deskripsi teks. Nah, ini kebetulan ini contohnya adalah modul ajar bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti formatnya bisa sama, menyesuaikan saja dengan pelajaran yang lainnya. Karena format ini sifatnya tidak mengikat, ini hanya untuk mempermudah saja. Ada kreatif, yaitu menyusun teks deskriptif secara mandiri. Ada kebinekaan global, mengenal berbagai teks deskriptif dalam konteks keragaman global. Yang keempat, ada sarana yang digunakan, mungkin ada PowerPoint, ada video, YouTube, proyektor laptop, dan lain-lain. Mungkin lingkungan belajar juga digunakan di kelas, lab, atau taman. Nah, ini disarankan barangkali Bapak Ibu menggunakan Google, baik Google Classroom maupun Google yang lain. Digunakanlah Google yang Worksheet for Education dengan menggunakan akun dari Belajar ID. Ada target peserta didik yang dituliskan di situ adalah pesertanya itu reguler, atau peserta didik dengan kesulitan belajar, kebutuhan khusus, atau peserta didik dengan pencapaian tinggi. Yang keenam ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran nanti yang dirancang seperti apa? Di sini dicontohkan ada tatap muka, pembelajaran hybrid atau pembelajaran blended. Ada yang tatap muka, ada yang online, maksudnya seperti itu. Terus model pembelajarannya itu kontekstual. Di komponen inti, nah ini komponen yang kedua, komponen inti itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bercirikan 7.1 berarti untuk kelas 7, tujuan pembelajaran ketiga, keempat, 7.4, kelima, dan seterusnya. Kalau ada 8.1, 8.2, 8.3, dan seterusnya. Ini contohnya seperti yang di video sebelumnya, cara membuat tujuan pembelajaran harus ada komponen kompetensi, ada materi, dan ada variasi. Ini semua sudah memenuhi syarat. Kompetensinya yaitu mengidentifikasi, menggunakan, menganalisis, dan seterusnya. Sedangkan konten atau materinya adalah gagasan utama, informasi terinci, dan lain sebagainya. Variasi di sini ada lingkungan keluarga, ada kelas, dan seterusnya. Pemahaman bermakna merupakan bagian dari komponen inti. Harus diisi apa? Di sini pemahaman bermakna diisi manfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti pembelajaran, atau manfaat dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalau di sini teks deskriptif bisa menceritakan gambaran orang atau binatang dan lain-lain pakai bahasa Inggris. Ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di sini untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Misal, pernahkah menulis yang menggambarkan binatang? Pernahkah kamu, bagaimanakah langkah-langkah menuliskan gambaran kambing dan lain sebagainya? Itu namanya pertanyaan pemantik, agar memancing rasa ingin tahu siswa.
Berikutnya ada persiapan pembelajaran, yaitu menyiapkan contoh-contoh teks deskripsi, ada menyiapkan LKPD dan lain-lain. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran yang kelima. Dan ini istilahnya hampir mirip dengan yang di RPP zaman dulu, ada kegiatan pembukaan. Sama ada guru mengucapkan salam, guru dan siswa berdoa bersama dan seterusnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan pembelajaran, teknik penilaiannya, ini semua disampaikan di awal. Terus guru memberi contoh-contoh penayangan tentang teks deskriptif. Nah, ini kalau bahasa Inggris istilahnya contoh-contoh ini dikenal dengan building knowledge of the field sebagai langkah awal memperkenalkan contoh-contoh materi yang akan disajikan. Terus yang kegiatan inti, nah ini ada kegiatan inti sama seperti yang RPP yang dulu. Kegiatan ini guru menyampaikan materi tentang karangan deskriptif. Nah, ini modeling of the text namanya ini. Guru memberi kesempatan untuk mengidentifikasi siswa sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami tentang modeling of the text. Ini termasuk maksudnya langkah modeling of the text. Habis itu siswa di kegiatan ini inti juga diberi kesempatan untuk latihan mendeskripsikan, latihan mengungkapkan informasi, latihan mempresentasikan, latihan saling bertukar informasi tentang karangan deskripsi. Nah, ini istilahnya kalau di bahasa Inggris itu adalah kegiatannya langkah pada tahap joint construction of the text. Sama dengan yang nomor 4, siswa mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok. Nah, ini juga masih joint construction of the text. Jadi langkah-langkah yang ada di bold kuning itu adalah langkah-langkah kegiatan untuk secara khusus materi bahasa Inggris. Begitu juga dengan yang nomor 5, di sini ada di bold independent construction of the text, maksudnya adalah siswa membuat karangan tentang tempat rekreasi dan apa saja. Yang penting ini dikerjakan secara mandiri. Nah, itu keterangannya kalau di bahasa Inggris. Boleh juga yang di kegiatan pembelajaran ini untuk yang materi pelajaran bahasa Inggris dituliskan saja, misalnya A itu building knowledge of the field. Nah, B baru modeling of the text, kegiatannya apa. C baru join construction of the text, siswa melakukan apa. D independent construction of the text. Bisa seperti itu, bebas saja. Yang terakhir yaitu penutup. Nah, pada di kegiatan pembelajar penutup, jangan lupa di kegiatan penutup siswa membuat kesimpulan atau refleksi mengenai materi yang sudah dipelajari. Ini juga kesimpulan ini juga masih bagian dari independent construction of the text jika ini pelajaran bahasa Inggris. Yang nomor 6 berikutnya adalah assessment atau penilaian. Nah, ini di sini ada penilaian diagnostic assessment sebelum pembelajaran. Istilahnya itu awal penilaian lah. Mungkin soalnya itu atau materinya bisa diambil 2 materi atau 2 soal dari pelajaran sebelumnya, mungkin 6 soal dari yang akan diajarkan, atau 2 soal berikutnya yang merupakan soal kedepannya seperti apa. Di kesempatan lain saya akan mencoba membuatkan tutorial bagaimana membuat penilaian diagnostik untuk kurikulum Merdeka maksudnya. Baik, juga penilaiannya ada penilaian formatif, yaitu selama pembelajaran atau penilaian proses. Di sini bisa penilaian sikap, bisa penilaian pengetahuan, bisa penilaian keterampilan. Adapun penilaian sumatif, yaitu penilaian pada akhir proses pembelajaran. Barangkali bisa tes-tes atau ulangan-ulangan. Sambil mengerjakan LKPD-nya, ngambil di LKPD juga boleh. Ada pengayaan dan remedi. Misalnya di sini sudah ditulis pengayaan menulis karangan narasi, sedangkan remedi menulis karangan deskripsi. Nah, ini berarti berasumsi kalau ini contoh bahasa Inggris, biasanya kalau teks narasi sudah diajarkan duluan. Untuk yang kegiatan refleksi, nah ini Bapak Ibu, untuk yang kegiatan refleksi baik Bapak Ibu guru hanya mencatat
membuat catatan-catatan kecil yang berisi apakah siswa sudah aktif dalam pembelajaran, kalau sudah ditulis aktifnya seperti apa, kalau belum karena apa, apakah ada kendala dalam pembelajaran, silakan ditulis. Apakah siswa dianggap tuntas dalam pembelajaran, tuntas apa belum, dilihat pemahamannya, dilihat kemampuannya. Itu yang utama, sedangkan komponen yang terakhir yaitu lampiran. Nah, lampiran ini ada LKPD, ada LKS, ada bahan bacaan guru dan siswa, ada glosarium, ada daftar pustaka. Model lampiran bisa ditulis seperti ini, terus bukti fisiknya ini bisa di-print, bisa dilampirkan ke belakang. Atau modul ajar ini atau pengganti RPP ini bisa juga dalam format digital. Berarti lampiran-lampiran itu tersimpan secara online. Misalnya seperti ini. Nah, untuk membuat glosarium bisa seperti ini, konteks, gagasan utama, artinya apa, informasi, kemudian daftar pusaka seperti ini. Nah, ini juga suatu contoh modul ajar, tapi yang modul ajar berbasis online atau digital. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan belajar siswa. Ini di mana materinya tinggal klik langsung terbuka pakai Google Form. Nah, artinya tidak secara manual. Boleh juga membuat modul ajar seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini modul ajar yang diambil dari aplikasi teknologi yang bernama Platform Merdeka Mengajar. Demikian Bapak Ibu, penjelasan tentang cara membuat modul ajar secara singkat. Berikut contoh-contohnya. Jika Anda suka dengan video singkat ini, silakan memberikan klik like atau subscribe atau memberi komentar untuk request video-video apa yang perlu kami buat di episode-episode berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.